Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Ratu memberikan penekanan dan penyampaian kepada semua para sinar, para abdi. Kita sebagai orang yang mempunyai keyakinan, yaitu kita punya agama, kita katanya punya Tuhan, kita punya adat, punya kebiasaan. Tentunya kebiasaan yang positif, yang baik itu lebih dipupuk, lebih dikembangkan, lebih kita tularkan. Jangan segala sesuatu yang bersifat baik dan positif itu hanya di hari tertentu aja kita kembangkan, kita tunjukkan. Misalnya karena pada saat hari raya suci aja kita baru seken menjape, baru kita pakai simbol suci, baru kita sembahyang berdoa. Tapi kadang-kadang kita juga banyak melihat orang sudah memakai simbol religius, simbol busana untuk kita bersembahyang berdoa saja. Kadang-kadang batin kita, bahkan bukan batin saja, perilaku kita kadang-kadang tidak menghormati apa yang kita pakai. Kita sudah memakai busana, kita pakaian, kita mau sembahyang berdoa, entah pikiran kemana. Kadang ucapan kadang-kadang tidak pantas, kita ucapan yang kotor, kadang-kadang masih membicarakan orang, masih membicarakan kesedihan, masih membicarakan hal-hal yang tentunya hal-hal yang buruk misalnya. Ataupun misalnya baru kita tempat suci, kita di situ merasa takut sama Tuhan, Dewa Betara, beliau yang melinggih di sana, makanya kita tidak berani. Mungkin merasa karena ada beliau, ada kita bisa mengendalikan diri. Tapi setelah di luar tempat ibadah, kita sebebas-bebasnya mungkin bersikap yang tidak baik, ngomong yang tidak baik, itu salah. Sejatinya kalau kita belajar spiritual yang lebih tinggi, ajaran yang lebih tinggi itu ajaran untuk berserah diri. Kita yakin alam semesta beserta isi ciptaan Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Tidak hanya di tempat ibadah, tempat suci aja kita mestinya kontrol diri dimanapun. Rumah Tuhan ini sejatinya kan di alam semesta, baik itu di rumah, di kebun, di gunung, di bukit, di pura, di tempat ibadah suci, beliau ada. Jadi jangan kita terlalu sempit pemikiran, ya. Kita hanya religius saja pada saat hari raya tertentu, hari raya suci saja. Tapi kalau di luar itu kita semena-mena kita bersikap. Namanya manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita tidak mungkin akan selalu di jalur yang baik dan benar. Kita mungkin aja bisa terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Tapi jangan dibiasakan hal yang buruk itu terus aja dijalankan berjemaah, hari rame-rame. Tapi hal yang positif kita sering tinggalkan. Belajarlah ya sekarang kita untuk memupuk hal yang positif. Mungkin kumpul-kumpul kita dengan keluarga atau teman atau siapapun yang satu channel, satu gelombang, satu frekuensi. Biar 2 orang 3 orang belajar, kita duduk. Ya cukuplah kita sebagai orang yang mungkin ya secara lahir kita mungkin ada suka ngopi, bikin kopi, teh atau air putih. Biasakan kita, atau mungkin ada suka mungkin makanan ringan ada, kita duduk di situ, kita ngobrol, ngomongin masalah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Jangan selalu identik kalau kumpul itu harus ada minuman keras yang beralkohol lah. Nah, kita selalu membahas, ataupun tidak membahas, selalu kita hanya untuk bersenang-senang saja. Itu tidak ada yang melarang, tapi kan tingkatkan, pupuklah hal yang lebih positif. Kita sekarang membalikkan keadaan ke zaman jati mula. Makanya ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran ke jati mula, jati asli mula, kembali ke awal, ke dasar. Lebih banyak kita berserah diri pada Tuhan dengan cara apa? Lebih banyak berdoa, bersembahyang, beribadah, banyak kita membicarakan kebesaran Tuhan. Karena kalau kita semakin banyak membicarakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, pengetahuan yang kita dapat dari gurunya, atau mungkin dari kita diri sendiri punya kemampuan, yang penting kita selalu membicarakan hal yang positif untuk untuk membina mental jiwa manusia lebih dekat pada Tuhan, kemudian ke arah yang dharma. Para dewata pada hadir, energi positif akan hadir, aura kalian akan bagus, ya, rezeki, kesehatan, ya, masa depan lebih cerah, ya, aura rumah pun jadi bersih. Tapi kalau kita sudah diselimuti oleh pikiran yang tentunya jauh dari dharma, energi negatif yang masuk, seperti kita sudah langsung tua, langsung arak, ngomongin orang-orang, kita hanya menghilangkan kepenatan dengan minum alkohol, akhirnya butuh kali masuk. Jadi energi positif tidak ada, itu akan mempengaruhi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan semuanya.
Makanya mulai sekarang rubahlah pola pikir kalian ya. Sekali-kali boleh saja, tidak ada yang melarang, tapi bisa mengendalikan diri. Sekarang Guru Ratu selalu menekankan sebagai seorang anggota LAD, tunjukkanlah jati diri yang berbeda. Bukan kita munafik, kita boleh duduk berkumpul dengan orang yang suka minum, tapi kita cuma menghormati boleh ya, mungkin ambil berapa sekloki, atau memang kalian betul-betul memang sudah punya prinsip, saya tidak minum air duduk aja nimbrung, tidak apa-apa, yang penting punya prinsip. Karena dasar prinsip dan keyakinan yang teguh itu membuat orang lain percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan ada suatu prinsip kebenaran, dan akhirnya suatu saat akan orang lain akan segan, hormat dan menilai kita yang positif karena kita punya prinsip. Tapi kalau kita dikit-dikit anu perasaan sing enak orang lain aja minum di muka umum menawari kita atau mungkin menunjukkan hal yang tidak positif, enak-enak saja. Kenapa kita menunjukkan hal yang positif kita ragu, malu? Tunjukkan sebaliknya. Asal kita tidak menghina orang, mencaci maki orang. Hobi pada lain memang benar, tapi seharusnya kita saling menghormati, menghargai. Yang penting dengan cara halus, jangan kita menolak dengan cara kasar, apalagi menyakiti perasaan orang. Yang penting kita punya berbohong, boleh berbohong dikit asal kita positif. Sorry, Raga nak penyakit nih, sak napa satu penyakit, tidak biasa minum, atau boleh minum sugut sing biasa minum, tidak apa-apa, kita berbohong dikit, yang penting positif. Kembali Guru Ratu sampaikan, pada saat hari raya apapun, apalagi nanti hari raya Galungan, kemenangan Dharma, Maulana Dharma, jangan hanya slogan aja Dharma, Maulana Dharma, kemenangan menyambut kemenangan Dharma atas Dharma, tapi Dharma dalam tubuh diri kita tegakkan dulu. Ego kita, apakah kita sudah bisa kita mengikis, kesombongan kita, males kita, yang kita ya rasa syukur kita sudah bisa kita tingkatkan. Jangan iraga sebuah merasa saya sudah menggalungan, tapi saya berubah-ubah perilakunya. Terus saya sudah siulatri, saya sudah puasa, saya zikir, tadi sih berubah-ubah perilakunya.